Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali teman-teman sekalian, sobat Lopo dimanapun teman-teman berada. Saat ini merupakan opening dari Lopo ataupun layanan obrolan podcast Pengadilan Agama Panyabungan. Nah, hari ini tentunya kita kedatangan tamu istimewa, narasumber kita. Beliau adalah orang nomor 1 di PA Panyabungan. Nah, siapa lagi kalau bukan yang kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Terima kasih atas doa seluruhnya, khususnya keluarga besar Panyabungan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat semua ya Pak. Kebetulan ini Pak izin, eh kalau untuk yang kemarin udah ada soft opening Pak, Ya, pembukaan ya sekitar, karena persiapan kita pun belum 100% rampung untuk persiapan Lopo ini. Namun udah kita post kemarin tentang soft openingnya. Jadi izin Pak untuk hari ini Bapak membuka secara resmi Lopo atau layanan obrolan podcast Pengadilan Agama Panyabungan ini, biar kalau ibarat nikah Pak udah sah lah gitu kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi izin Pak, kami ya. persilakan Bapak untuk membuka secara resmi Lopo ataupun layanan obrolan podcast Pengadilan Agama Panyabungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan kita kesehatan, keberkahan, barokah hidup. Seperti yang sudah disampaikan host tadi, bahwa Lopo Pengadilan Agama Panyabungan ini yang sudah beroperasi uji coba beberapa minggu yang lalu, hari ini saya sebagai pelaksana ketua Pengadilan Agama Panyabungan, dengan ini saya berharap adanya Lopo Podcast PA Panyabungan ini dapat memberikan nuansa baru, perubahan-perubahan pola pikir khusus untuk aparat PA Panyabungan, Amin. dan juga kepada pimpinan kita di tingkat banding dapat memberi support kepada kita, sehingga ini bisa membawa nuansa yang lebih mempererat kembali khusus jajaran pengadilan agama yang ada di bawah kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Medan. Dengan ini saya Hasanuddin, Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, mulai dari tanggal 17 Agustus tahun 2020 hingga saat ini telah dipercayakan Allah Subhanahu wa taala, pimpinan Mahkamah Agung, Badan Peradilan Agama PTA, dan juga kawan-kawan di PA Panyabungan ini menjadi pimpinan di sini. Mohon bimbingan, arahan, dan juga mohon doa khusus kepada seluruh keluarga besar PA Panyabungan,
Maka dengan ini saya resmi membuka Lopo Podcast Pengadilan Agama Panyabungan, layanan obrolan Pengadilan Agama Panyabungan. Saya nyatakan resmi dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih pada yang kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan yang telah membuka secara resmi Lopo atau layanan obrolan podcast Pengadilan Agama Panyabungan ini. Jadi untuk kedepannya teman-teman sekalian, sobat-sobat Lopo sekalian, untuk kedepannya nanti jangan lupa selalu pantengin channel YouTube PA Panyabungan, karena nanti akan banyak ilmu ataupun narasumber-narasumber lain yang akan kita undang untuk mengisi di kegiatan Lopo Pengadilan Agama Panyabungan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Selanjutnya ini yang kita muliakan Pak Ketua, izin karena teman-teman Lopo sekalian ini belum tahu persis nih, belum kenal semua, bahkan mungkin istilahnya tak kenal maka tak sayang kan, tak sayang maka tak cinta. Oleh sebab itu izin Pak Ketua untuk menyampaikan ya riwayat ataupun profil singkat Pak Ketua. Jadi biar teman-teman Lopo sekalian kenal nih sama siapa sih orang nomor satu di PA Panyabungan itu gitu. Nah jadi izin Pak Ketua untuk menyampaikan profil singkat Pak Ketua. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya bawakan pantun. Baik, Pagi hari makan kelapa, cakep. rasanya enak, bikin tertawa. Nah cakep. Kita di sini telah berjumpa Iya. untuk acara yang istimewa. Wah, tepuk tangan untuk teman-teman. Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur wabarakatuh. alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita hidup di alamnya ini, memberikan kita rezeki, ilmu pengetahuan, kesehatan dan keberkahan hidup. Juga tidak kurang daripada itu bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawakan nur kepada kita sehingga sampai saat ini meskipun kita tidak pernah berjumpa tetapi kita mau melaksanakan perintah Allah kepadanya dan perintahnya kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya Hasanuddin dari 8 orang bersaudara yang hidup, 4 orang perempuan, 3 orang di bawah saya laki-laki, 2 orang, 1 orang di atas saya, 4 orang kami laki-laki. Alhamdulillah dengan memuji Allah telah memberikan saya suatu rezeki yang amat besar dalam kehidupan saya dan juga keluarga saya. Kemudian saya berumah tangga tahun 99, kemudian memiliki anak 4 orang perempuan. Sejarah pendidikan saya, SD-nya di Mandailing ini, dan juga masuk ke pesantren Mustofawiyah selama 7 tahun, kemudian melanjutkan perguruan tinggi di AIN Medan, sarjana di tahun 1998 atau tahun reformasi Indonesia. Kemudian di 2006 saya lulus sebagai cakim dan ditempatkan pertama CPNS PNS-nya di Pengadilan Agama Pematang Siantar.
kemudian hakimnya ke Pengadilan Agama Penyambungan, kemudian berlanjut ke Kepulauan Riau, kemudian ke Pengadilan Agama Padang Sidimpuan, dan menjadi ketua sejak tanggal 17, dilantik tanggal 13 di PTA Medan, melaksanakan tugas hari pertama di tanggal 17 di Pengadilan Penyambungan tahun 17 Agustus tahun 2020 yang lalu sampai dengan saat ini. Jadi mudah-mudahan sejak kepemimpinan tersebut dipercayakan Allah kepada saya mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan, kemampuan, ilmu pengetahuan sehingga dapat mengemban tugas tersebut sebagai Ketua Pengadilan Agama Penyambungan. Itu mungkin profil singkat yang saya jalani selama di dunia pendidikan dan berkarir sejak tahun 2006 sampai saat ini. Wih, terima kasih banyak Pak Ketua. Luar biasa perjalanannya. Beliau ada ternyata angkatan reformasi, dan kayaknya kalau nggak salah Pak Ketua juga putra daerah asli Pak Ketua ya. Ya, Ah, saya tinggal di kampung halaman sendiri, Huta Siantar, dan sejak tahun 92 merantau ke Medan dan diluluskan di 2006 tadi menjadi CPNS Cakim. wih, Begitu Pak Hos. iya siap, luar biasa. Tapi tadi kayaknya Pak Ketua udah membuka semuanya dengan pantun, 2 biji pantun tuh. Kayaknya teman-teman kita nggak boleh kalah, kita harus balas juga dengan pantun. Iya, iya. Paling enak si pulut ketan sama durian buang kulitnya. Mantap lah. Nah, izinkan saya Bapak Ketua Pengadilan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya ini izin Pak Ketua untuk kira-kira profil singkat PA Penyambungan. Nah, biar teman-teman Lopo sekalian mengetahui tentang profil singkat dari PA Penyambungan tersebut. Baik, Pengadilan Agama Penyambungan ini pertama sekali sejarah yang kita baca itu berkantor di Sipolu-Polu beberapa bulan, kemudian karena Tapanuli Selatan ada pemekaran, PA Penyambungan ini berdiri sekitar tahun 2000 dan pindah dari Sipolu-Polu itu ke Jalan Willem Iskandar di Sipolu-Polu, pindah ke Jalan Willem Iskandar di Desa Parbangunan nomor 5 di tahun 2020 itu juga 2000 itu juga, dan sejak tahun 2017 pindah ke gedung yang sekarang ini di depan kantor lama di alamat yang sama. Jadi PA Penyambungan ini sudah diketuai oleh 7 orang dengan saya. Alhamdulillah dari ke-7 orang ketua Pengadilan Agama Penyambungan tersebut, orang Mandailing 6 orang, 1 orang dari Pak Yunadi dari Lampung ya. Lampung. Nah, beliaulah yang tidak putra daerah, dan juga meskipun beliau itu tidak putra daerah, alhamdulillah beliau akrab dengan seluruh OPD pimpinan daerah ini yang sudah berganti lebih kurang 3 kali pergantian bupati sampai saat ini. Jadi PA Penyambungan ini sejak berdiri telah menangani perkara yang cukup banyak dengan latar belakang budaya, suku, masyarakatnya di Mandailing ini yang sudah sama-sama kita ketahui sebelum Indonesia saja merdeka. Di sini sudah ada suku Arab, suku Cina ada, dan juga Jawa, Batak Mandailing. Itu semua mewarnai bagaimana PA Penyambungan ini melaksanakan tugas dan fungsinya melayani masyarakat.
sehingga dari berbagai perkara yang ditangani PA Panyabungan tidak kalah dari PA-PA lain. Hampir dari sekian jenis perkara yang ditangani pengadilan, khusus Badan Peradilan Agama, di bawahnya pengadilan agama masing-masing seluruh wilayah Panyabungan atau Kabupaten Mandaling Natal ini sudah bermacam perkara yang ditangani. Dan juga sampai saat ini kita lihat beberapa advokat atau pengacara datang dari berbagai wilayah, meskipun dia bukan di Sumatera Utara saja, ada yang dari daerah lain, ya, seperti Jakarta juga ada beracara di sini, pengacara-pengacara yang masuk kemari. Jadi secara wilayahnya, wilayah PA Panyabungan ini cukup luas. Kalau kami tak salah, ini termasuk kabupaten ketiga atau kedua, lupa saya. Tapi yang jelas dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara ini, Mandaling Natal ini termasuk juga wilayah yang sangat luas. Jadi kalau kita ke barat itu berbatas dengan lautan gitu ya. Kalau kita ke arah timur di wilayah kita ini berbatas dengan Pasaman gitu. Kemudian berbatas langsung dengan Kabupaten Lama, Tapanuli Selatan, dengan dicamati oleh 23 camat, kemudian desa dan kelurahan 407 kelurahan. Jadi PA Panyabungan ini merupakan tempat atau yang jauh dari Pengadilan Tinggi Agama Medan, lebih kurang ditempuh 10 atau 12 jam dari sini untuk sampai ke provinsi atau kota Medan. Jadi hadirin semua ya, di acara Lopo Podcast PA Panyabungan ini, inilah bagaimana perjuangan ketua-ketua yang ada di sini untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Meskipun tadi sudah disampaikan bagaimana di Pengadilan Agama Panyabungan ini telah menangani berbagai perkara yang sama-sama kita ketahui bahwa Mandaling Natal ini juga termasuk Serambi Mekahnya, sehingga banyak di sini pesantren-pesantren, pemikiran-pemikiran klasik itu masih kental di sini, dan itu juga merupakan satu tantangan bagi kita bagaimana perkara-perkara yang masuk itu dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah dari 23 kecamatan dan juga desa dan kelurahan 407 tadi, dengan diwarnai oleh suku-suku, sudah barang tentu pasti di latar belakangi pesantren-pesantren yang besar di sini, termasuk pesantren Mustafawiyah Purba Baru itu yang sudah mengeluarkan alumni tamatan ya, abituren ke berbagai negara di Timur Tengah dan juga di wilayah luar dari Timur Tengah, dengan latar belakang pendidikan baik ketafsiran, kehadisan, dan juga ilmu Al-Quran dan lainnya yang sudah cukup dikenal orang, bukan orang Mandeling saja, tapi sudah termasuk beberapa negara tetangga kita mengenal bahwa alumni-alumni dari Purba Baru itu ya sudah berkecimpung dari sekian tahun berdiri 1912 sampai saat ini, telah mengeluarkan alumni-alumni yang banyak, baik di pengadilan udah banyak, untuk duduk di KPTA, untuk duduk di PA udah banyak-banyak juga yang alumni dari Purba, sehingga paham bagaimana PA Panyabungan ini sebenarnya mengalami beberapa perkembangan, beberapa pemikiran baru, sehingga masyarakat itu bisa lebih mengerti, mendalami apa fungsi kita Pengadilan Panyabungan di sini gitu dalam melayani masyarakat. Luar biasa sekali Pak ya. Jadi beliau berarti Pak Ketua ini merupakan ketua yang ketujuh Pak ya. Iya. Yang ketujuh berarti kalau dalam sepak bola beliau ini Cristiano Ronaldo nih, Iya. CR7.
Ya, ya dan mudah-mudahan bisa juga memberikan kepercayaan Madinah ya, Pemda BB7 kata orang tuh ya. nah ya mudah-mudahan BB7R bisa mudah-mudahan bisa tetap membuat hat trick seperti bisa Ronaldo. Eh, bisa memberikan yang terbaik lah. iya siap. Meskipun tidak memuaskan tapi bisa memberikan terbaik khusus kepada Mandailing Natal Oke, masyarakatnya gitu. baik Pak Ketua. Untuk selanjutnya ini izin Pak Ketua, karena menyangkut ini pelayanan nih kepada para pencari keadilan kan. Nah, kira-kira sejauh mana ini peran PA Panyabungan dalam membantu masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Mandailing Natal ini? Udah sejauh mana ini peran PA Panyabungan dalam membantu masyarakat pencari keadilan? Baik, berdasarkan ketentuan-ketentuan baik dari ketentuan undang-undang, hukum Islam, dan juga surat keputusan Ketua Mahkamah Agung, surat edaran baik ketua, baik juga sekretaris, panitra, dan khususnya Badan Peradilan Agama yang telah kita lihat, kita saksikan oleh seluruh aparat pengadilan agama yang ada di Indonesia ini, khususnya untuk kita di Mandailing Natal ini, kita berupaya terus seperti yang saya sampaikan tadi. Pakar-pakar klasik itu masih kental di sini sehingga masyarakat masih sekian, boleh dibilang 25% masih berpaham seperti itu. Artinya tantangan-tantangan kita melayani masyarakat itu kita upayakan masyarakat itu bisa memahami bagaimana negara kita membentuk hukum Islam itu sehingga tidak membedakan kaya miskin, jauh dekat, mau pemahaman latar belakang mazhab. Nah, ini yang kita upayakan sehingga masyarakat kedepannya bisa memahami hukum itu. Itu mungkin yang melatar belakangi. Kemudian untuk mengatasi itu dengan dipercayakan saat ini sejak akhir tahun 2021 kita hakim ada yang mutasi, ada yang datang dengan kondisi hakim yang 4 orang saat ini memang bukan hakim yang berkekurangan jumlahnya, tapi dengan keadaan seperti itu juga kita tidak boleh putus asa untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dijalankan di PA Panyabungan ini. Alhamdulillah, meskipun tadi pada prinsipnya PA Panyabungan ini ada wilayah yang sulit ya, ada wilayah yang sulit sehingga kita merasa kesulitan ya untuk menetapkan penundaan, menetapkan waktu menyelesaikan perkara itu dengan wilayah yang sulit itu sehingga bisa memperlambat proses sebagaimana yang kita inginkan. Tapi itu pun kita berharap masyarakat itu merasa adil baik di pihak penggugat pemohon, tergugat, termohon itu. Ini yang kita usahakan sesuai dengan nilai yang kita peroleh di triwulan ya. Nilai kepuasan masyarakat itu ada 97 sekian koma, artinya hampir mencapai 100% masyarakat menilai kita PA Panyabungan itu puas pelayanan kita gitu. Jadi dengan latar belakang klasik tadilah mungkin pakar-pakar kita khususnya dunia pendidikan bisa memahamkan kepada mahasiswa-mahasiswa masa depan ini bahwa kita di Pengadilan Agama Panyabungan ini berusaha terus memberikan pemahaman yang baik sehingga masyarakat yang jauh dari jangkauan keilmuan perkembangan ilmu pengetahuan, meskipun kita ketahui asal dapat sinyal sekarang
udah bisa Android, tapi Ya, betul. kita ketahui Androidnya bukan untuk hukum digunakan masyarakat, itu hanya ya kita saksikanlah bagaimana pengaruh Android ini pun bisa merubah pola pikir anak-anak ke depannya. Tapi kita yakin eh, pemberian pelayanan yang sudah bersifat bukan lagi kita dilayani tapi kita yang melayani dengan mempraktekkan 5S ya. Kemudian 5R itu saya yakin masyarakat yang jauh dari jangkauan pengadilan ini khusus untuk wilayah Mandailing Natal merasa sama diperlakukan di Pengadilan Agama Panjabungan ini, dari latar belakang pendidikan, kehidupan ekonomi maupun suku yang sudah kami sampaikan dari awal tadi. Suku di sini ada yang menikahi Jawa, Mandailing, orang Mandailing dinikahi orang Jawa, orang Jawa menikahi Mandailing atau sebaliknya. Tidak mudah, artinya permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu selesai di sana. Kalau memang menyangkut hukum keagamaan, kita siap di sini melayani. Dan mudah-mudahan pemerintahan daerah ini ya dapat mengikuti acara Lopo kita ini. Bisa jadi nanti bisa kita undang sebagai narasumber di sini, memberikan dukungan maupun motivasi kepada kita sehingga masyarakat bisa memahami apa sih Pengadilan Agama Panjabungan itu yang mereka lakukan untuk masyarakat Mandailing Natal ini. Yang terlebih-lebih kita ketahui banyak di sini perkara kewarisan, harta bersama. Mungkin yang belum berani masyarakatnya ini pernikahan-pernikahan yang harus diperbaiki lagi ini. Dan seperti sumber yang kita terima dari ketua sebelumnya sampai saya menjalani pimpinan di sini, Ya, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki buku nikah. Jadi dengan audiensi, dengan ada pertemuan-pertemuan khusus kepada pimpinan daerah, dan tidak kalah pentingnya juga di sini Kementerian Agama melalui Kakua kita berharap masyarakat itu bisa memahami terutama yang dibilangkan di dalam Al-Quran itu dan juga hadis Nabi, bahwa perceraian itu suatu hal yang tidak bisa kita biarkan dan juga tidak bisa kita elakkan. Pasti ada rumah tangga itu yang berakhir dengan perceraian. Tapi bercerailah dengan baik-baik sebagaimana yang dituntun Al-Quran. Dan juga meskipun kata Rasul sangat dihalalkan, tapi sangat dibenci Allah, sehingga paham masyarakat tidak mempermainkan talak di luar sana. Ada negara mempercayakan pengadilan agama untuk memberikan hukum yang terbaik kepada masyarakat, khusus kepada Mandailing Natal. Oke, Begitu mungkin Pak Hos. Ya, berarti di Madinah ini udah banyak masyarakatnya, salah satunya banyak campuran juga Pak ya. Iya. Ada Jamin, Jawa Jawa Minang, Minang, ada Basun, Batak Batak Sunda, Sunda. ada Baja, Batak Jawa. Itu gitu. yang banyak, itu yang banyak. Jadi di sini banyak Baja berarti ya. Iya. Batak Jawa tapi bukan Baja yang sering kita jadi atapris. Di sini sukunya suku Mandailing, namanya suku Mandailing Godang, Mandailing Julu. Itu di Margai, beberapa marga. Yang biasa kita yang biasa kita dengar itu Bumi Godang 9 itu. Iya, betul. Jadi ada 9 marga besar di sini. Ya, gitu. dan sobat-sobat Lopo sekalian, mungkin yang belum tahu, jadi kalau kayak marga seperti Lubis, Nasution, Pulungan, inilah itu asli Mandailing. inilah daerahnya. Jadi kalau Pak, ketua ini sendiri, ini bukan asli Mandailing di sini, tapi dari Sibuhuan sana. Sibuhuan ya. Saya juga datang juga kemarin. Buat sobat-sobat yang nggak tahu, contoh tokoh ini
Aha Nasution. Nah, dari Ah, mana? Ini dari sini gitu. iya, Nah, jadi pasti istilahnya ujung-ujungnya mungkin kampung halamannya orang ya, tuanya atau kakek dan nenek sebagainya itu pasti mungkin dari sini Pak ya. ya. Jadi aslinya itu ada 9 ya, seperti yang kita lihat di pintu gerbang masuk Mandailing Natal itu ada di situ tanda selamat datang di bumi Gondang 9. Negeri beradat taat beribadat gitu. Jadi artinya dengan berbagai marga yang ada di Mandailing ini, eh, marga-marga yang paling tertua itu itulah tadi Pulungan, Lubis, Nasution, Rangkuti. Ini nih lama yang agak-agak lama di sini. Artinya raja-raja yang banyak di Mandailing ini orangnya. Oh iya, itu mungkin Nasution, sebagai Pulungan, pengetahuan ya buat ya Lubis dengan Rangkuti itu ya. buat sobat-sobat Lobos sekalian supaya pengetahuan nambah-nambah pengetahuan. Oke, izin Pak Ketua. Ini nggak terasa nih udah mau ke ujung acara. Jadi izin untuk harapannya Pak Ketua untuk PA Penyambungan ke depannya bagaimana harapan Pak Ketua. Walaupun ya Pak Ketua udah 2 tahun ya Pak Ketua di sini ya. Belum tahu akan destinasi selanjutnya kemana ya. Tapi mungkin istilahnya bagaimana harapan harapan ke depannya untuk PA Penyambungan Pak Ketua izin. Baik, harapan saya pertama bahwa kebersamaan itu adalah senjata utama. Ya, dan dalam Islam itu al-jam'u rahmah. Artinya jamak bersama-sama itu ya banyak kita di sini sama-sama kita yakinlah bahwa pekerjaan yang harus kita selesaikan hari ini harus kita selesaikan besok atau harus selesai seminggu. Dengan kebersamaan itu yakinlah bahwa pekerjaan itu bisa kita selesaikan. Itu yang pertama, kebersamaan. Kemudian jalinlah saling menghormati, menyayangi. Bahwa pada prinsipnya manusia ini tidak ada yang tahu rezekinya. Tidak ada yang tahu rezekinya, meskipun di depan mata belum tentu itu semua rezekinya. Pasti ada hak orang lain dan juga bukan haknya. Kemudian selama kepemimpinan saya mungkin sudah sama-sama kita lihat bagaimana saya tetap berharap ya ke depannya siapapun nanti pimpinan pengadilan agama lebih baik teruslah, karena kegagalan itu bukan selamanya harus disesali, tapi kegagalan itulah kadang jalan kita untuk bangkit kembali. Betul. Nah, jadi harapan saya kepada seluruh aparatur PA Penyambungan, bangkitlah, bersemangatlah, bersama-samalah memberikan yang terbaik untuk pengadilan agama Penyambungan dan berikanlah pelayanan yang baik kepada masyarakat Mandailing Natal. Mudah-mudahan jadi amal jariah, diberkahi Allah nanti, dan itu bisa menyelamatkan kita di depan pengadilannya yang terakhir di hari kemudian. Inilah harapan yang paling besar dalam hidup ini, bahwa kita masuk neraka bukan karena kebencian Allah, dan jika kita masuk surga bukan karena disenangi Allah, tapi masuk ke neraka itu karena ketentuan Allah, masuk ke surga karena ketentuan Allah. Jadi kembalikanlah kepada Allah, bahwa apa yang kamu kerjakan itu, yang kamu laksanakan di pengadilan agama Penyambungan ini, memberikan yang lebih baik lagi di kemudian hari kepada teman-teman, kawan-kawan, rekan-rekan hakim, dan juga adik-adik honorer atau PPNPN, dan juga seluruh ya warga pengadilan Penyambungan, baik di kaum ibunya dan mayuktinya, dapat memberikan yang terbaik untuk PA Penyambungan.
khususnya untuk masyarakat Mandailing Natal. Amin Itu ya rabbal alamin. Pak Ya. Host. Terima kasih banyak Pak Ketua atas waktunya hari ini, karena kita pun dibatasi oleh waktu. Pengennya kita masih ngobrol nih, masih ngobrol panjang lebar lagi, tapi insya Allah nanti lain waktu kita sambung kembali. Terima kasih banyak Pak Ketua atas waktu dan kesempatannya. Juga buat teman-teman sekalian, karena di Pengadilan Agama Panjabungan khususnya ya umumnya Sumatera Utara sedang membangun zona integritas menuju WBK dan WBM. Oleh sebab itu mohon dukungannya untuk mewujudkan zona integritas di Pengadilan Agama Panjabungan. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan sukses. Terima kasih atas atensi, waktu dan segala sesuatunya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang baik ataupun bermanfaat khususnya untuk warga Kabupaten Mandailing Natal umumnya dimanapun Sobat Lopo berada. Demikian, terima kasih Pak Ketua Ya, atas sama-sama. waktu dan Dan apanya. juga saya atas nama pribadi dan juga atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan mohon maaf lahir batin seluruh pendengar maupun nanti yang menyukai YouTube kami ini. Mohon kami dimaafkan apabila ada kata ucapan yang menyinggung perasaan hati sanubari kita semua. Kami dengan lapang dada, dengan 10 jari, dengan menjunjung tinggi perintah ilahi, mohon ampun kepadanya, mohon maaf kepada kita semua sekalian yang mengikuti acara Lopo Podcast PA Panjabungan ini. Mudah-mudahan memberikan yang terbaik terus kepada masyarakat dan kepada pimpinan-pimpinan kita baik di provinsi maupun di pusat. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sobat-sobat sekalian, terima kasih atas atensinya. Sekali lagi insya Allah kita panjang umur bertemu kembali di edisi Lopo selanjutnya dalam mungkin ya tema yang berbeda insya Allah. Jadi jangan lupa tetap pantengin terus, mudah-mudahan bisa semakin kedepannya semakin sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.